Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan yang berkah ini kita akan menimba ilmu bersama Umi Hajah Irina Handono di program Syiar Gerak Muslimah Indonesia yang insya Allah menyejukkan hati, menambah ilmu, dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Apa kabar Umi? Alhamdulillah, Umi baik. Alhamdulillah. Sehat, tak kurang suatu apapun. Amin. Dan ibu-ibu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Umi, kita masih lanjut di tema Perang Fijar ya Umi. Jadi kita sudah membahas apa itu Perang Fijar dan mengapa perang itu disebut sebagai pelanggaran terhadap bulan haram. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ada di mana Umi? Apakah beliau ikut perang? Apakah beliau mengangkat senjata atau hanya menyaksikan saja? Umi, ini bagian yang sering bikin penasaran. Ya, Alhamdulillah. Bisa ditanyakan langsung di sini. Dan mudah-mudahan kita semakin mengenal beliau, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, dalam bagian ini harus dijelaskan dengan hati-hati. Karena kita sedang berbicara tentang masa muda junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu beliau belum masuk ke fase kenabian. Riwayat sirah menyebut beliau hadir ya di dalam perang Fijar, dan hadir bersama paman-paman beliau juga dari Quraisy. Tapi peran beliau bukan sebagai panglima, juga bukan sebagai orang yang memimpin pasukan, dan bukan juga tokoh utama perang. Berapa usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu Umi? Nah, ini ada perbedaan riwayatnya. Sebagian menyebut bahwa Rasulullah saat itu sekitar 15 atau 14 tahun bahkan. Sebagian yang lain menyebut beliau sekitar 20 tahunan. Yang aman kita katakan beliau masih muda. Gitu ya. Masih muda belia. Sebelum diangkat menjadi nabi. Dan peristiwa itu terjadi sebelum Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul. Perbedaan usia ini bisa dipahami karena perang Fijar tidak selalu dipahami sebagai satu hari perang saja. Kan ada tenggang waktu tidak perang gitu ya. Perbedaan usia ini sekali lagi bisa dipahami karena perang Fijar tidak selalu dipahami sebagai satu hari perang saja. Ada rangkaian ketegangan dan juga bentrokan. Jadi kemungkinan fase awal dan fase akhirnya berbeda. Lalu keterlibatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa Umi? Nah, ada riwayat yang populer yang menyebut bahwa beliau membantu paman-paman beliau dengan mengumpulkan anak panah yang jatuh, lalu menyerahkannya kepada mereka. Ada juga riwayat yang menyebut beliau menyiapkan anak panah atau membantu pertahanan keluarga beliau. Namun, poin pentingnya adalah
Rasulullah SAW tidak digambarkan sebagai pelaku kekerasan utama. Perannya terbatas. Ini menarik ya Umi, karena kadang ada narasi bahwa Nabi sejak muda sudah ikut perang, tetapi ternyata bukan dalam arti perang sesungguhnya, yaitu petarung utama ya Umi. Ya, kita harus adil membaca sirah. Jangan dilebih-lebihkan. Rasulullah SAW hidup di masyarakat Arab. Beliau punya keluarga, punya paman, punya kabilah. Ketika konflik besar terjadi, beliau berada dalam lingkungan itu. Ya kan? Ya. Tapi Allah menjaga beliau. Artinya beliau mengenal medan konflik, tapi tidak dibentuk menjadi manusia brutal. Yang penting. Beliau melihat perang, tapi tidak tumbuh menjadi pecinta perang. Ini mind blowing ya Umi. Nabi Muhammad SAW tidak steril dari realitas keras, tapi juga tidak larut di dalamnya. Nah, ini kalimat kuncinya. Jadi jelas Rasulullah SAW bukan orang yang tumbuh di Menara Gading. Ya. Jauh dari problem masyarakat, enggak. Zaman Rasulullah itu hidup itu bukannya zamannya baik-baik saja, malah ruwet ini. Beliau tahu kerasnya dunia, beliau tahu tentang konflik, beliau tahu bagaimana manusia bisa terbakar oleh emosi. Tapi hati beliau tetap jernih. Ini penting untuk memahami kepemimpinan Nabi sejak awal. Beliau bukan pemimpin yang naif. Beliau bukan orang yang hanya berbicara tentang idealisme tanpa tahu kenyataan. Beliau tahu betapa rumitnya manusia itu. Apakah keterlibatan beliau dalam mengumpulkan anak panah itu punya makna khusus Umi? Ada beberapa makna sih. Pertama, secara sosial, hal itu menunjukkan bahwa beliau berada bersama keluarga beliau. Ada di situ. Ada dalam masa peperangan itu. Dalam budaya Arab, seorang anak muda tidak bisa begitu saja terpisah dari kabilahnya. Tak mungkin bahkan. Berpisah dari kabilahnya itu tidak mungkin. Kedua, peran itu menunjukkan posisi beliau sebagai anak muda yang membantu, bukan mengambil alih. Ini mengajarkan adab usia muda, membantu sesuai kapasitas. Ketiga, peran ini menunjukkan bahwa Allah sedang memperlihatkan kepada beliau satu sisi kehidupan Arab, yaitu perang, solidaritas kabilah, dendam, dan risiko sosial. Jadi semacam kelas realitas ya Umi? Ya, boleh disebut begitu. Kelas realitas. Tapi kelas ini bukan untuk menjadikan beliau keras. Justru sebaliknya, agar beliau kelak memahami penyakit masyarakat yang akan beliau obati. Bayangkan seorang dokter, sebelum mengobati penyakit kan dia harus tahu gejalanya. Ya, betul. Bahkan dia tanya pada pasien,
Ibu kenapa? Kemarin habis makan apa? Gimana sih Bu ceritanya? Nah, ceritalah. Dari situlah kemudian dokter menganalisa. Ada pertanyaan kritis. Kalau, mohon maaf. Jadi kita bayangkan dulu ya seorang dokter. Sebelum mengobati penyakit, ia harus tahu gejalanya. Rasulullah SAW kelak menjadi penyembuh masyarakat jahiliyah. Maka Allah memperlihatkan kepada beliau gejala-gejala jahiliyah itu sejak muda. Umi, ada pertanyaan kritis. Kalau perang itu terjadi pada bulan haram, apakah kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana sangat bermasalah? Di sini kita perlu hati-hati. Beliau saat itu masih muda dan belum menjadi nabi. Ada dan berada dalam struktur sosial keluarga. Riwayat tidak menunjukkan beliau sebagai pemicu perang atau pelaku kezaliman. Justru yang kita lihat adalah peran terbatas dan penjagaan Allah. Dalam sirah, poin besarnya bukan Nabi mendukung pelanggaran bulan haram. Bukan. Poin besarnya adalah Nabi SAW menyaksikan langsung bagaimana masyarakat melanggar nilai yang mereka sendiri hormati. Berarti jangan membaca peristiwa ini secara hitam putih dengan dangkal ya Umi? Ya, itu benar banget. Jadi sirah harus dibaca sesuai konteks. Nabi SAW tumbuh di masyarakat yang belum menerima wahyu Islam. Beliau berada dalam lingkungan sosial yang konkret, nyata. Tapi sejak kecil sampai muda, Allah menjaga beliau dari keburukan moral yang menjadi ciri jahiliyah. Ada pelajaran untuk anak muda zaman sekarang nggak Umi? Ada. Kita harus pandai-pandai cari ibrohnya. Anak muda juga begitu. Anak muda tidak selalu bisa memilih lingkungan sempurna. Betul nggak? Betul Umi. Kadang mereka berada di sekolah, dalam pergaulan, dalam keluarga, atau masyarakat yang juga penuh konflik. Tapi mereka bisa milih kan? Mereka bisa memilih sikap. Jangan larut dalam keburukan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa melihat keburukan tidak harus membuat kita jadi buruk. Betul enggak? Betul. Betul ya, Bu? Betul. Berada di lingkungan keras juga tidak harus membuat hati kita jadi keras. Betul enggak? Ya kan? Betul. Justru bisa menjadi pelajaran agar kita kelak memperbaiki keadaan. Masya Allah. Jadi Nabi muda melihat perang, tapi kelak membawa perdamaian ya Umi? Iya, dan itu sangat indah. Karena kemuliaan seseorang tidak selalu diukur dari lingkungan tempat ia tumbuh. Betul kan? Betul Umi. Tapi dari bagaimana Allah menjaga hatinya dan bagaimana ia merespon lingkungan itu. Betul kan?
Baik Umi, mungkin Umi akan memberikan kalimat penutup untuk perjumpaan kita kali ini. Oke. Yuk kita ambil intisarinya. Jadi keterlibatan Rasulullah SAW dalam perang Fijar sesungguhnya mengajarkan kita bahwa beliau mengenal dunia yang keras tapi tidak dikalahkan oleh kekerasan itu. Beliau hadir di tengah realitas jahiliyah, ya, konkret ya. Namun hatinya tetap disiapkan Allah untuk membawa rahmat. Masya Allah ya Umi, sahabat Gerak Muslimah Indonesia, setelah ini kita akan membahas sisi yang lebih sunyi dan dalam. Apa yang sebenarnya dipelajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan Fijar. Tetap bersama kami, jangan lupa share kalau bermanfaat. Saya Ibu Dian Berlian dari Gerak Muslimat Indonesia, pengurus daerah Jakarta Utara. Sampai jumpa di episode Siroh bersama kami, Umi Irena Handono berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.